Jadi kalau kita lihat di pasal 19 ayat 2 KUHP, itu tersangka tidak serta-merta langsung ditahan atau ditangkap. Memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani untuk semangat, buktikan semua di pengadilan agar kasus ini bisa transparan. Ditahannya Nikita Mirzani dan Mail Saputra asistennya menjadi hal fenomenal, namun hal tersebut tak membuat Reza Gladys aman karena tentunya sebelum ada penetapan pengadilan, Reza Gladys masih ketar-ketir. Berarti pelapor sebagai pelapor bukan pelapor yang beretikat baik, mau membukamkan Nikita Mirzani. Bahkan kalau nanti pengacara Nikita lebih pintar, bisa digugat kok. Gugat ke perdataan. Kalau gugat perdataan, yang polisinya berhenti sementara. Saat Nikita ditanya sebelum Polda Metro Jaya melakukan press conference, ternyata Nikita Mirzani sendiri menegaskan bahwa hal itu adalah bagian proses dan dilakukan agar proses persidangan cepat dan dia bisa langsung melakukan pembalasan kepada Dr. Reza Gladys. Lalu bagaimana menurut praktisi hukum Togar Situmorang? Nikita Mirzani telah ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan juga ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau kita lihat di pasal 19 ayat 2 KUHP, itu tersangka tidak serta-merta langsung ditahan atau ditangkap. Nah, di sini kalau sampai ditahan atau ditangkap, berarti ada keraguan dari penyidik atas adanya tersangka yang memang bisa diduga itu akan mengganggu jalannya proses yang telah dilaporkan oleh pihak pelapor. Nah, dengan telah ditahannya Nikita Mirzani oleh pihak Polda Metro Jaya, ini akan mempercepat proses daripada kasus ini untuk bisa segera disidangkan. Karena penetapan tersangka dan juga adanya penahanan itu berlaku selama 20 hari ke depan. Dan bisa akan dimohonkan perpanjangan maksimal tambah 30. Dan dalam tempo 50 hari, maka apabila tidak cukup bukti, itu bisa dikeluarkan dari tahanan. Walaupun proses permasalahan Nikita Mirzani itu belum diputuskan. Nah, itu syarat-syarat ataupun ketentuan yang berlaku. Jadi, walaupun Nikita Mirzani hari ini kita lihat telah ditahan oleh penyidik Polda Metro, mungkin pihak penyidik mempunyai alasan-alasan tertentu. Yang tadi seperti saya bilang, mencegah terjadi upaya-upaya atau tindakan yang akan mengganggu proses peradilan, sehingga Nikita wajib ditahan. Dan juga hak dari tersangka yang telah ditahan itu bisa mengajukan penangguhan penahanan. Pengajuan penangguhan penahanan bisa juga berupa tahanan rumah atau tahanan kota. Nah, jangka waktu penahanan itu menurut undang-undang tadi seperti saya bilang
20 hari ke depan dan bisa diperpanjang 30 hari kemudian melalui permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun apabila selama 50 hari itu tidak bisa maksimal, maka tersangka itu bisa dikeluarkan dari tahanan, namun proses daripada kasus tersebut bisa berjalan. Nah, ini yang wajib diketahui, bahwa tersangka dan juga ditahan itu belum akhir dari segala-galanya. Masih ada proses-proses yang bisa diupayakan, salah satunya jeda waktu 20 plus 30, 50 hari. Apabila tidak cukup, maka tersangka bisa dilepaskan dari tahanan atau mengajukan permohonan agar adanya penangguhan penahanan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Saya di sini hanya memberikan semacam edukasi dan tetap memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani untuk semangat, buktikan semua di pengadilan agar kasus ini bisa transparan, bisa lebih terang, bisa lebih jelas. Itu dari kita. Saya hati-hati ya, ada pelayan victim tuh yang pura-pura baik. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nikmir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan, begitu. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Dijadikannya tersangka dan ditahannya Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan, karena tentu hal tersebut cukup menarik, di mana Nikita Mirzani rupanya dijebak oleh Dr. Reza Gladis, di mana dia menawarkan sejumlah uang tutup mulut untuk Nikita Mirzani. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa pengacara kuasa hukum dari Dr. Gladis menyampaikan bahwa kliennya tersebut tidak merasa takut dengan Nikita Mirzani maupun Mail. Artinya sebenarnya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Dr. Reza Gladis tidak terancam. Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada bagaimana bapak-bapak kalian guys, jangan lupa hukum kasih di komentar, Indonesia. like, Coba bapak dan nonton masukan deh, Pak. agar Itu tambah siaran seru ulang yang buat Komisi 9 mereka manggil berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru update dan suka nempel-nempelin tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.